adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Kita ulang Kak. Sekali lagi ya. Semangat Kak. Sekali lagi ya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Masih ada sukacita? Masih lah Kak. Masih. Wah, adik-adik lihat Kak kakaknya ini pakaiannya warna apa ini? Merah putih. Karena hari ini tanggal berapa Kak? 16 Agustus. Besok tanggal 17 Agustus adalah hari. Ayo hari apa? Hari apa Kak? Minta-minta libur nggak tahu ya Kak, nggak sekolah lagi, nggak tahu hari Ulang apa. tahun bangsa dan negara kita. Oke, sekarang kita mau ibadah. Biarpun saat ini kita masih ibadah di rumah kita masing-masing, kita tetap sukacita, kita tetap semangat ya adik-adik. Ayo kita bangkit berdiri, kita mau angkat lagu pujian, kita kerja sama-sama. Ayo dengan senyum sukacita ya. Bikin gerakannya ya. Kalau ada sama abang sama adiknya boleh buat gerakannya ya. Kalau sendiri ajak mama dan papanya. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Sekali lagi kita nyanyikan semuanya bersama-sama. Kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Tunjuk. Kerjaku, kerjamu, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senangnya hati. Tuh, kalau kerja sama-sama kita pasti senang ya Kak. Jadi anak sekolah minggu harus kerja sama-sama di dalam membantu mamanya. Oke, sekarang kita mau angkat lagu pujian Tuhan Yesus baik. Ini juga ada gerakannya loh. Masih berdiri ya adik-adik ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmatmu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasihmu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh oh oh, sungguh amat baik, oh oh oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik banget kali Kak. Karena Dia sudah memberikan kita kesehatan, napas kehidupan. Nah, hari ini kita mau bernyanyi ulang tahun. Apa tadi? Bangsa dan negara kita, yaitu 17 Agustus. Ayo, kayak anak sekolah minggu hafal semua nih. Kalau kakak sekolah minggu masih hafal kita ya Kak? Hafal dong, harus dong. Biarpun kakaknya sudah lama tidak sekolah. Kakak dulu sekolah itu tahun 90.
Adik-adik sudah ada yang lahir ya Kak ya? Belum dong. Belum. Tapi kakak masih ingat loh lagu 17 Agustus. Semuanya bangkit berdiri. Kalau punya bendera di rumah, pegang benderanya adik-adik ya. Seperti ini. Nih, kita mau nyanyi. Semua nanti gerakkan badannya. Ayo bang, kita bernyanyi. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Sekali lagi lebih semangat katakan 17 Agustus. Sambil digerakin kakinya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap setia membela negara kita. Semangat semua ya Kak. Waduh, apalagi kakek nenek kita kalau ada di rumah nih, nenek Iting, nenek Karo, pulang kalau ngelihat anak sekolah minggunya pasti dikasih jajan ini Kak. Karena apa? Kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Nah, adik-adik, sekarang kita duduk semua. Kita mau berdoa dulu. Duduk manis, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah menjaga kami, melindungi kami di dalam istirahat kami. Pagi yang indah, napas kehidupan Tuhan sudah berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa untuk penyertaan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu, khususnya GPKP Cibinong. Bapa, kami sudah menaikkan puji-pujian ke hadapan-Mu. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati semua adik-adik sekolah minggu kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarpun Tuhan, sampai saat ini kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau tetap ada di dalam hati, di dalam rumah kami. Tuhan, jaga lindungi kami semua. Engkau yang pimpin ibadah kami, sehingga adik-adik kami tetap bersuka cita, tetap bersemangat untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di dalam ibadah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Semua alat-alat yang boleh dipakai oleh adik-adik kami, baik HP, baik laptop, Tuhan memberkati. Signalnya juga Tuhan memberkati, supaya adik-adik kami boleh dengan tekun, boleh dengan gembira, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan ucapan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Oke adik-adik, nah tadi kita sudah bernyanyi 17 Agustus, sekarang kita mau katakan lagi kepada Tuhan Yesus segala puji syukur. Harus kita naikkan karena Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa ya Dek. Nah kita mau adik-adik bangkit berdiri lagi ya, lebih semangat ya Kak. Semangat. Ayo. Ayo tunjukkan senyumnya.
Adik-adik semuanya siapkan hatinya, ambil Alkitabnya, ambil sikap berdoa. Kita mau angkat satu pujian, semua baik. Dalam sikap berdoa ya. Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah, rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Ulang ya. Semangat. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Masih tetap semangat ya. Tentunya harus semangat karena sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh lemah, tidak boleh malas-malas. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan, memuliakan Tuhan melalui pujian kita.
Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam bacaan kita hari ini dibuat dari kitab Zefanya 3 ayat 17 dan kitab Wahyu 2 ayat 26. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita berdoa dulu minta pertolongan sama Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia Tuhan. Sampai saat ini Tuhan masih memberikan napas kehidupan ini. Tuhan, tadi kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekarang Tuhan saatnya kami mendengarkan firman-Mu untuk kami bisa pakaikan di dalam kehidupan kami. Berikan kami hikmat, kepintaran Tuhan untuk mengerti akan firman Tuhan. Terlebih Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman untuk anak-anak kami, untuk adik-adik kami, kiranya Tuhan menyertai segala persiapannya. Terima kasih Tuhan, di atas segalanya ampuni kami atas dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kita buka Alkitab kita di Zefanya 3 ayat 17 dan Wahyu 2 ayat 26. Kita baca bersama-sama ya. Zefanya 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita baca lagi di Wahyu 2 ayat 26. Wahyu 2 ayat 26, firman Tuhan demikian. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Nah, sampai di sini pembacaan firman kita. Adik-adik sekalian, kita perlu ketahui bahwa Nabi Zefanya ataupun Zefanya ini adalah seorang nabi yang dipilih Tuhan untuk memberitakan firman-Nya di Israel kepada bangsa Israel di daerah Yerusalem. Nah, karena di sana masih banyak orang-orang yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan ajaran Tuhan. Di sana juga terjadi penindasan terhadap orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendah. Tetapi kemudian Tuhan murka atas penindasan itu, Tuhan marah dan senantiasa menghukum mereka yang melakukan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Tetapi perlu kita ketahui bahwa bagi mereka yang lemah, yang rendah, ataupun yang direndahkan, tetapi mereka masih mau melakukan firman Tuhan, masih mau mendengarkan firman Tuhan, kepada mereka dikasih kemenangan, diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nah, Zefanya juga mengatakan kepada bangsa Israel di daerah Yerusalem bahwa Tuhan itu bersukacita. Tuhan itu bersukacita melihat mereka yang tadinya lemah, yang mereka dihina atau ditindas, Tuhan memberikan kemenangan buat mereka. Nah, dari situ ketika mereka bersukacita atas kemenangan yang dia dapatkan, Tuhan pun ikut bersukacita. Nah, jadi begitu juga kalau kita lihat di bacaan kita tadi di kitab Wahyu 2 ayat 26 tadi, di mana Tuhan memberikan jaminan, begitu juga kekuatan, kuasa atas orang-orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, atas orang-orang yang berpengharapan ataupun datang kepada Tuhan itu sendiri. Nah, Tuhan, kita juga harus mau didisiplinkan oleh Tuhan. Kita mau diajarkan Tuhan supaya kita mendapat kemenangan dan kemerdekaan. Tetapi perlu ketahui bahwa untuk teman-teman kita yang sering marah, sering dengki, bermalas-malasan, itu mereka adalah orang-orang yang belum melakukan ataupun belum menerima kemerdekaan. Nah,
Tadi kakak-kakak kita sudah mengangkatkan bahwa besok adalah hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Nah, besok kita akan merayakannya bersama-sama, walaupun ya mungkin tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kita merayakannya begitu meriah, tapi melalui kemerdekaan ini, di dalam hati kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan telah memberikan kemenangan, kemerdekaan kepada bangsa dan negara kita ini melalui pahlawan-pahlawan kita dahulu. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dibilang merdeka, apa itu merdeka ataupun kemerdekaan? Nah, perlu ketahui bahwa kalau dikatakan suatu merdeka ataupun kemerdekaan, tentu sebelum mendapatkan kemerdekaan, di situ ada butuh perjuangan, butuh pengorbanan, ada peperangan, ada pahlawan, dan ada kemenangan. Itu yang bisa dikatakan bisa merdeka ataupun mendapatkan kemerdekaan. Kalau kita bertanya lagi, pahlawan itu siapa? Pahlawan di dalam memenangkan suatu kemerdekaan itu siapa? Kalau dibilang pahlawan adalah orang-orang yang mau menolong, orang-orang yang mau memberikan hidupnya, berkorban untuk orang lain. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa di dalam hidup kita perlu ditanamkan bahwa Tuhan Yesus Kristuslah pahlawan yang satu-satunya yang mau berkorban untuk kehidupan kita, untuk penebusan dosa kita di atas kayu salib. Nah, dari sini saya juga mau bertanya kepada adik-adik kami, sekarang kita pikirkan di dalam hidup kita. Orang tua kita, papa, mama, guru-guru kita, baik guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah, apakah mereka bisa dikatakan sebagai pahlawan dalam hidup kita saat ini? Tentu iya, karena kita lihat sampai saat ini, dari kecil sampai kita sudah ada sampai saat ini, orang tua kita telah begitu berkarunia, begitu besar apa yang dia lakukan untuk kehidupan kita, supaya kehidupan kita menjadi lebih baik ke depannya. Begitu juga dengan guru-guru kita, baik guru sekolah minggu, begitu juga dengan guru-guru di sekolah. Kita juga harus menjadikan mereka, kita harus hormat kepada mereka, karena mereka sudah memberikan kita kepintaran supaya kita bisa cerdas dan pintar dalam kehidupan kita. Jadi kita harus menghormati orang tua kita, senantiasa menghormati guru kita, sebagaimana kita telah menghormati pahlawan kita sebagai pahlawan kemerdekaan. Terlebih kita harus menghormati Tuhan sebagai juru selamat kita. Nah, sekarang kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui jasa-jasa mereka, kita telah memenangkan kemerdekaan. Nah, apa respon kita di dalam kita menerima sebuah kemerdekaan yang begitu besar, yang sudah dikaruniakan Tuhan melalui pahlawan kita? Nah, adik-adik kami, melalui talenta yang kita punyai, melalui kehidupan kita, melalui kepintaran kita, kita harus mengisi kemerdekaan ini supaya memajukan bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik lagi. Nah, perlu juga kita ketahui bahwa isi dari nats kita sebenarnya adalah Tuhan memberikan sebuah jaminan ataupun jaminan bagi kita bahwa Ia bersedia menjadi pahlawan. Pahlawan yang tidak terkalahkan dan memberikan jaminan kemenangan. Kemenangan dan kemerdekaan itu harus kita selalu menjaga, kita harus
mengisi kemerdekaan itu ataupun kemenangan itu melalui kasih kita, melalui iman kita, melalui ketekunan kita, supaya kemenangan ataupun kemerdekaan yang kita sudah dapatkan hari ini tidak diambil oleh musuh kita. Siapa musuh kita? Iblis. Nah, itulah musuh kita. Jadi kita harus selalu tekun, selalu beriman dan mengasihi Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, dan mengisi kemerdekaan kemenangan ini supaya Tuhan senantiasa bersuka cita melihat anak-anaknya yang selalu bersuka cita. Nah, mengapa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita? Ada yang tahu mengapa Tuhan memberikan kemenangan bagi kita? Nah, adik-adikku, karena Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang berpengharapan ataupun orang-orang yang datang kepadanya. Jadi, Tuhan akan selalu menyertai kita setiap saat, memberikan sukacita, kasih, kemenangan, karena kita tahu bahwa Tuhan berada di antara kita, Tuhan berada di tengah-tengah kita, kapanpun, dimanapun, dan saat kapanpun, itu Tuhan selalu menyertai kita. Nah, jadi marilah adik-adikku, adik-adik kami sekalian, jadikanlah Tuhan sebagai pahlawan di dalam hidup kita, agar kita beroleh kemenangan dan kemerdekaan. Jadi, saya mau bertanya, siapakah pahlawan kita? Ya, Tuhan Yesus. Hebat enggak Tuhan kita? Hebat, luar biasa. Jadi Tuhan kita lebih hebat dari apapun, dari pahlawan apapun. Jadi kita harus selalu berdoa, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam hidup kita setiap saat. Jadi saat ini kakak mau mengajak kita untuk bangkit berdiri sebentar. Oke, kita bangkit berdiri. Jadi kita nanti bilang 3 kali ya, merdeka, 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 Tuhan pahlawanku. Oke? Kita mulai. Merdeka, 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 Tuhan pahlawanku. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, sebentar kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan telah memberikan kami kuasa kemenangan, Tuhan telah memberikan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan melalui kemenangan dan kemerdekaan ini, kami sebagai anak-Mu mau melakukan seluruh perintah-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kehidupan kami lebih baik, untuk memajukan bangsa dan negara kami menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh pertua kita mau angkat satu pujian, Allahku besar. Ini boleh semuanya adik-adik bangkit berdiri, buat gerakannya adik ya. Ayo kita bernyanyi. Yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaan. Boleh sekarang duduk, kita akan mendengarkan momo. Nah hari ini banyak sekali momo kita. Yang pertama dulu
aktivitas kita minggu ini adalah, dengarkan ya, untuk anak balita membuat bendera dan diwarnai sebagus mungkin. Nah, kan punya krayon nih, diwarnai sebagus mungkin ya. Anak balita, anak kecil menghafal isi Pancasila. Ada berapa isi Pancasila? Harus dihafal dengan tegas ya. Pancasila, harus seperti itu. Nah, kalau bisa jangan pakai teks ya, divideokan, nanti dikirim ke kakak sekolah minggu. Untuk anak tanggung, menyanyi lagu Indonesia Raya. Itu pun dinyanyikan harus dengan tegas, divideokan, dikirim ke kakak sekolah minggu. Untuk anak remaja, bernyanyi juga Indonesia Tanah Air Beta, nanti dinyanyikan, divideokan, dikirim ke kakak sekolah minggu. Oke, boleh juga di teks di Facebook KKR GPKP Cibinong. Oke. Dan momo yang kedua adalah untuk PA remaja, jangan lupa ya adik-adik, PA kita tanggal 16 jam 11 pagi yang akan dibawakan oleh kakak kita Nandai Pani. Ajak teman-temannya semua ya anak-anak remaja jam 11 pagi. Dan untuk ulang tahun pada minggu ini dia adik-adik kita yang ulang tahun minggu ini, kita ucapkan ya Kak, selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Nah, oke, momo selanjutnya adalah dengarin ya, ini untuk tambahan HDS. Nah, sebelumnya kan sudah dimomokan oleh kakak sekolah minggu bahwa perlombaan kelas tanggung dan remaja itu dipisah. Tapi hari ini kakak ingatkan kembali bahwa perlombaan itu sama, boleh dipilih, boleh untuk anak tanggung atau remaja boleh bernyanyi atau boleh renungan singkat, tapi harus satu ya, nggak boleh dua-duanya, satu. Nah, untuk anak balita, kakak ingatkan lagi, yaitu selfie dengan pakaian jumba. Terus untuk anak kecil, menyanyikan lagu KEE nomor 252. Terus untuk anak tanggung tadi ingat ya, bernyanyi boleh, renungan singkat boleh. Dan ingat semua, untuk kelas balita, kecil, tanggung dan remaja, sewaktu memberikan perlombaan divideokan, semuanya harus memakai pakaian, wajib menggunakan pakaian ala jumba. Nah, nanti dikasih kakak contohnya di layar ya. Nih contohnya. Oke. Nah, jadi terakhir pengumumannya adalah pengumpulan lomba HDS ini, ingat ya, tanggal 23 Agustus pukul 10 malam. Sekali lagi, tanggal 23 Agustus pukul 10 malam. Jangan lupa ya adik-adik, hadiahnya banyak sekali. Ayo semuanya ingatkan teman-temannya supaya semuanya sama-sama kita memeriahkan HDS KKR GPKP Cibinong. Tuhan Yesus memberkati. Nah, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Pasu-pasu bas Tuhan nari. Pasu-pasu bas Tuhan
Oh Tuhan, persembahan kami anakmu, labuka penda memetunggu, persembahan singgo pepuluh, ajari dupe kami gelami, tetap ngasuh mereman Tuhan. Mari kita berdoa, kita doa persembahan dan doa syafaat kita. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih dan karunia-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami, dan kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Kami masih bisa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami, walaupun kami masih melakukan ibadah kami di rumah kami masing-masing, tetapi Tuhan, kami tidak mengurangi rasa hormat dan puji syukur kepadamu. Bapa yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami, kiranya Tuhan memberkati persembahan yang kami telah berikan, supaya bisa dipakai untuk pelayanan di gereja-Mu. Ya Tuhan, berkati kami, berkati orang tua kami, supaya mereka mendapatkan kesehatan, rezeki yang melimpah, supaya Tuhan kami lebih lagi memberi yang terbaik untuk Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, dalam pemulihan kesehatannya. Teringat kami, bibi kami, Mama Rio Ginting, Biring Fani, dan teman kami Karel. Tuhan berkati, Tuhan yang mengangkat segala penyakit dalam tubuhnya, agar saudara kami ini, teman kami ini menerima kesembuhan daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun hari ini, di dalam 1 minggu ini. Teman kami Ezekiel Sitepu dan Agung Surbakti, kiranya Tuhan juga memberkati teman-teman kami ini, supaya mereka juga bersukacita di dalam bertambahnya usianya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, mana Tuhan saat ini virus corona semakin menyebar di berbagai wilayah di bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau yang berkuasa atas virus ini, supaya dijauhkan dari bangsa dan negara kami, ya Tuhan. Begitu juga saudara-saudara kami yang terdampak ataupun terkena virus corona, ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memulihkan kesehatannya, supaya virus ini sudah berakhir di bangsa dan negara kami, Tuhan. Pemerintahan kami, Presiden sampai dengan perwakilan daerah-daerah sampai yang terendah, ya Tuhan, Tuhan yang memberikan mereka kepintaran hikmat untuk memajukan bangsa dan negara kami ini, terlebih di dalam kami merayakan hari kemerdekaan yang ke-75 tahun, ya Tuhan. Tuhan senantiasa memberikan hikmat dan kuasa dan kesehatan untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Begitu juga Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang terkena dampak abu Gunung Sinabung. Tuhan juga memberkati teman-teman kami di sana, Tuhan, orang tua kami. Berikan mereka kesehatan, ketabahan, Tuhan, supaya mereka juga tidak pergi dari Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan di dalam apapun kejadian yang mereka alami, tetapi melalui kejadian ini mereka lebih lagi mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pelayan Tuhan, pendeta kami dan Nora. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan rezeki, hikmat. Begitu juga Tuhan, kami berharap adik-adiknya Tuhan, supaya pendeta dan Nora diberikan keturunan, ya Tuhan. Begitu juga
Kami berdoa untuk Pertua Diaken yang melayani GBKP Runggun Cibinong khususnya. Tuhan juga memberkati ya Tuhan, memberikan kekuatan, hikmat di dalam melayani gerejamu ya Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa untuk abang kami, Alpian dan Donald yang sudah memberikan kemampuannya untuk sebagai pemusik dan multimedia. Tuhan juga memberikan kesehatan, memberikan rezeki di dalam pekerjaannya juga. Terima kasih Tuhan, kalau kami juga yang melayani hari ini, Tuhan memberikan kami kesehatan dan rezeki yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa dan harapan kami panjatkan di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami, dan bersama-sama kita berdoa seperti apa yang sudah diajarkan Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Merdeka, merdeka.